Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Apriliana, NPM 202303002 dari Prodi Psikologi. Baik, untuk memenuhi tugas pendidikan Pancasila, di sini saya akan mendeskripsikan serta memaparkan sebuah topik yang sangat menarik untuk diperbincangkan, yaitu perilaku tidak bermoral dari remaja. Seiring majunya perkembangan zaman, dewasa ini marak sekali perilaku dari para remaja yang sangat tidak bermoral. Banyak faktor yang menyebabkan remaja bertindak demikian. Salah satunya yaitu faktor lingkungan. Lalu, apa itu sebenarnya perilaku tidak bermoral? Perilaku tidak bermoral berarti perilaku yang gagal mematuhi harapan kelompok sosial tersebut. Dalam artian, perilaku tidak bermoral merupakan perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Oke, saya akan mendeskripsikan dan memaparkan dari perilaku tidak bermoral remaja yang pertama. Bisa kita lihat pada gambar menunjukkan perilaku remaja yang tidak bermoral, yaitu pesta miras. Tidak heran lagi bahwa di negara ini sudah sangat marak remaja yang berperilaku demikian. Mengapa pesta miras termasuk perilaku tidak bermoral? Jelas sekali karena perilaku tersebut jauh sekali meninggalkan dan menyimpang daripada nilai-nilai Pancasila. Nah, pesta miras ini justru menimbulkan banyak sekali dampak negatif, terutama bagi kesehatan. Misalnya seperti kerusakan otak, depresi, jantung, kanker, masalah paru, gangguan hati, bahkan sampai kematian. Wah, sangat luar biasa sekali bahayanya ya. Bukan hanya berdampak pada kesehatan, perilaku ini juga merugikan bagi lingkungan maupun negara. Karena semakin maraknya perilaku demikian, maka negara juga akan semakin kehilangan generasi muda yang bermoralkan Pancasila. Baik, selanjutnya saya akan membahas perilaku tidak bermoral yang kedua. Dalam gambar ditunjukkan ilustrasi yang menggambarkan pelecehan seksual. Banyak sekali kasus pelecehan seksual di negara ini, bahkan yang dilakukan oleh remaja. Korban daripada pelecehan seksual ini bahkan ada yang masih di bawah umur atau anak-anak. Pelecehan seksual ini tentunya sangat merugikan bagi korban. Dampaknya sangat berat baik dari segi fisik maupun dari segi psikologisnya. Dampak yang pertama yaitu korban akan mengalami stres, kemudian menjadi depresi. Inilah hal pertama yang pasti dirasakan oleh korban pelecehan seksual. Mereka akan merasa malu atau bahkan jijik terhadap dirinya sendiri. Dan yang kedua yaitu trauma. Korban pelecehan seksual akan mengalami ini, bahkan sampai menghindari semua yang mengingatkannya pada peristiwa tersebut. Dan pelecehan seksual ini juga dikaitkan dengan naiknya tekanan darah oleh korban. Mengapa demikian? Karena ini adalah efek dari psikologisnya yang terganggu, emosinya yang tidak stabil. Dampak dari pelecehan seksual tidak berhenti ketika korban sudah mendapatkan penanganan. Kejadian tak diinginkan itu bisa memiliki pengaruh jangka panjang. Salah satunya yaitu peningkatan risiko penyakit jantung. Ini karena ada banyak faktor risiko yang aktif ketika kita mengalami kejadian traumatis. Di antaranya adalah peningkatan tekanan darah, sakit pada otot, hingga masalah dengan gula darah. Dan yang terakhir yaitu bunuh diri. Korban pelecehan seksual akan rentan terhadap bunuh diri. Risiko bunuh diri akan semakin besar karena korbannya yang sudah tidak sanggup menghadapi hal-hal dampak-dampak yang disebabkan oleh pelecehan tersebut. Setelah membahas perilaku yang tidak bermoral yang pastinya membuat emosi, sekarang saya akan membahas perilaku yang baik-baik yang dapat menenangkan hati. Oke, perilaku bermoral yang akan saya bahas pertama yaitu seperti yang tampak pada gambar. Gambar apa itu? Ya, benar, menjaga lingkungan. Dengan menjaga lingkungan, kita akan terhindar dari penyakit-penyakit yang datang saat lingkungan kotor. Selain itu, kita juga bisa meminimalisir bencana alam dengan menjaga lingkungan. Oleh sebab itu, agar bencana alam tidak terulang terus-menerus, kita sebagai manusia yang hidup di muka bumi yang telah diberikan
dengan kekayaan alam yang sangat berlimpah ini, seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan yang telah menjaga dan melestarikan lingkungan. Mulai dari sekarang, marilah kita menjaga lingkungan kita. Selanjutnya yang saya akan bahas mengenai perilaku bermoral, yaitu menghargai pendapat orang lain seperti yang tampak tadi. Perilaku bermoral ini sangat penting. Ada pepatah yang mengatakan jika ingin dihargai orang lain, maka kita juga harus bisa menghargai orang lain. Apa manfaat menghargai pendapat orang lain? Tentu banyak. Yang pertama, terbentuknya jiwa solidaritas yang tinggi. Tidak bisa dipungkiri lagi, rasa solidaritas, semangat persatuan, dan jiwa korsa semua terbentuk karena sikap saling menghargai antar sesama. Bila Anda pernah tergabung dalam sebuah organisasi, tentunya Anda sangat paham ini. Dengan menjadi pribadi yang selalu menghargai pendapat orang lain, rasa persatuan di dalam sebuah organisasi akan terjalin dengan baik. Yang kedua, menjadikan hidup lebih tenang. Manfaat menghargai pendapat orang lain yang kedua ini yaitu dapat menjadikan hidup kita lebih tenang. Tenang dalam artian pikiran fresh dan tidak ada yang membebani. Sikap kita menghargai pendapat orang lain secara tidak sadar juga mempengaruhi terhadap otak kita. Dengan menghargainya, kita tidak akan menganggap persoalan orang lain sebagai masalah. Justru kita menjadikannya sebagai persoalan yang baik. Yang ketiga, mempersatukan perbedaan yang ada. Hidup dan berinteraksi dengan banyak orang tentunya lepas dari berbagai macam perbedaan yang ada. Perbedaan itu bukan hanya dari segi fisik, warna kulit, wajah, kondisi tubuh, melainkan juga perbedaan lain seperti ras, suku, agama, budaya. Kita semua mungkin berbeda, namun dengan cara saling menghargai, maka rasa persatuan di dalam diri kita akan tumbuh, sehingga persaudaraan antar sesama pun terjalin. Selanjutnya, kita akan dihargai banyak orang. Ada hukum sebab akibat di sini, dimana jika Anda menghargai orang lain, Anda pun akan dihargai orang lain, seperti yang saya katakan di awal. Berbuat baik kepada orang lain, suatu hari perbuatan kita pun akan dibalas dengan orang lain. Sudah jelas di sini, dengan menghargai pendapat orang lain, maka kita secara tidak sadar memberikan aset di mana kita akan saling mendapatkan kepercayaan antar sesama manusia. Yang kelima, kita akan mendapatkan banyak teman. Beragam perilaku yang kita lakukan setiap hari akan mempengaruhi besar terhadap lingkungan dan hubungan kita dengan orang lain. Sikap saling menghargai di sini merupakan sikap yang baik dan positif. Dengan sikap seperti ini, sudah pasti akan berdampak baik pada diri kita, sehingga kita akan menjadi pribadi yang disukai banyak orang. Dan yang terakhir, terlihat lebih bijak dan dewasa. Sikap kita menghargai pendapat orang lain akan memunculkan aura baik di dalam diri kita. Secara tidak sadar, kita akan terlihat lebih dewasa dan bijaksana pastinya. Percaya atau tidak, ini sering terjadi pada diri seseorang. Kewibawaan bisa didapat dengan banyak cara. Salah satunya adalah dengan cara menghargai pendapat orang lain. Wah, tidak terasa ya, pembahasan kita sudah selesai untuk saat ini. Pesan saya untuk generasi muda, untuk remaja saat ini, tinggalkanlah perilaku tidak terpuji tersebut, perilaku yang tidak bermoral. Isi waktu luang dengan hal-hal yang bermanfaat, yang dapat membuat diri kita maju, berprestasi, dan dapat membanggakan negara kita. Karena negara kita membutuhkan generasi muda yang hebat dan berprestasi, yang dapat membuat kemajuan yang luar biasa bagi kita. Saya Dina Apriliana, pamit undur diri.